Hello everybody, welcome back to another episode of LRTizen Podcast. Hari ini kalau misalnya LRTizen itu hari Minggu lewat Taman Suropati, pasti pernah lihat sekumpulan orang bermain alat musik membentuk orkestra. Bener nggak? Kita hari ini bakalan bahas sesuatu yang old but gold. Wis, old but gold. Yes, kita akan bahas sesuatu yang klasik. Nah, di Tapi special emas. occasion hari ini LRTizen Podcast akan mengundang founder, gak main-main coy. Ini founder dari komunitas musik tersebut. Yes, Siapa namanya lagi kalau bukan Agustinus Esti Sugeng Dwi Harso atau lebih sering dipanggil Ki Ages. Mantep nggak tuh? Selamat datang Ki Ages. Terima kasih, Caca. kasih Ya. sudah menyempatkan waktunya Ya. untuk main-main ke studionya LRTizen Podcast. Ya. Makasih banyak Mas. Terima kasih Mas Agi. Dan hari ini kita akan membahas tentang lebih dalam kisah dari pendirian komunitas Taman Suropati Chamber bersama Ki Ages. Ki Ages. Oke. Betul kan? Oke, pertama-tama nih dari sisi panggilan. Dari sisi Ki panggilan dulu. Ages nih. Mungkin bagi teman-teman LRTizen yang nggak familiar dengan Ya. panggilan Ki, Kok pakai Ki, Iya. Ini mikirnya komunitas musik kok yang diundang paranormal. Itu. Nice. Nah, mungkin Jadi Nah, ini begini. dia mukanya dari Ki Ages. Supaya lebih jelas tuh, lagi. tidak ada voice paranormalnya di sini ya. Oke. Mungkin bisa dijelasin dulu gimana asal Itu usulnya bisa pertanyaan dipanggil. bagus Caca. Iya. Pertanyaan bagus sekali. Dari Ki itu adalah Ki dari Ki itu kiai bisa. Oh iya, Oke. benar. Karena selain saya memang sudah aki-aki ya. Nah, ya. Jadi kalau orang berlomba-lomba untuk pengen aku masih muda. Ya, saya sudah aki-aki. Ya. Tapi Ki di sini saya definisikan sebagai seseorang yang memang sudah menguasai di bidang tertentu. Oh, oke. Bidang saya adalah musik. Jadi kalau di seni Jawa itu seorang dalang meskipun masih muda, masih bocah bahkan dia akan dipanggil Ki. Oh, tetap Ya, gitu. pemain gamelan atau guru. Jadi guru silat juga dipanggil Ki. Ki buat kita yang orang Indonesia sebenarnya lebih kepada bapak ya. Bapak. Bapak ya. betul. Oke, bagus lah kalau begitu. Nah, sekarang kita mau tahu lebih lanjut nih, Ki Ages itu tadi kan udah bilang ya, expertise-nya itu di bidang musik, terutama tadi musik klasik ya. Betul. Karena Taman Suropati itu terkenal karena Komunitas pertunjukan, musiknya. iya, Betul. pertunjukan orkestranya. Kalau Iya. orang-orang mungkin nggak ngeh kalau itu komunitas Iya kan. sih. Nah, asal usulnya Ki Ages sendiri nih gimana bisa sampai ke Taman Suropati? Mungkin aslinya dari mana? Terus bisa hijrah ke Jakarta gimana ceritanya? Yes. Oke, jadi saya sepotong-sepotong akan menjelaskan Ya. mengenai bagaimana asal usul berdirinya komunitas Taman Suropati Chamber. Betul. Jadi, tentu berawal dari sebuah kegelisahan. Nah, ini kalau orang ini kegelisahannya adalah saya tinggal di kota besar di Jakarta, di mana saya melihat di sekolah-sekolah itu anak-anak tidak lagi mengenal dengan baik lagu-lagu wajib nasional, lagu-lagu perjuangan, Siapa tuh? Ya. Hagi pasti Ya salah satu. ampun, baru gue mau nuduh lo. ya. Tahu loh. Lagu-lagu daerah ya, di mana itu adalah kekayaan tidak hanya kekayaan budaya tetapi punya kekayaan mendidik, karena kalau kita lihat lagu-lagu kita itu kan sebenarnya hampir semua lagu-lagu itu juga punya fungsi untuk edukasi ya. Iya, betul, Seperti pasti. bangun tidurku terus mandi, apa yang bangun tidurku terus main bola itu ya. Nah, tapi urutannya lah yang seperti apa. Nah, Saya bangun contohnya. tidur mandinya nanti-nanti. Nah, Oh, kamu tidak taat. Ya. Tidak. Ya. Nah, dari situ saya hanya mencoba ketika yang tidak diakrabi lagi adalah lagu-lagu wajib nasional. Ini kemudian saya menjadi prihatin karena apa? Karena itu erat kaitannya dengan nanti kemudian cinta tanah air. Bagaimana menyadari bahwa saya ini anak Indonesia yang begitu beragam.
yang begitu harusnya memang kuncinya adalah persatuan. Sementara lagu-lagu ini memang membawa ke arah sana dengan cara mengingat jasa-jasa para pejuangnya merebut kemerdekaan itu. Nah, ini menjadi keprihatinan saya. Saya nggak pernah kepikiran loh sebelumnya. Kayak ketika mendengar lagu-lagu wajib nasional, kalau dulu kan 17 Agustus sering ada Obade ya, waktu penurunannya. Ya ampun, umur lo berapa sih? Maaf Ki. Nggak apa-apa. Nggak boleh ngomongin umur di sini. Iya, kayak waktu nyanyi ya udah gitu, lirik apal, nada bisa, tapi kayak nggak pernah punya pemikiran bahwa itu tuh sedalam itu maknanya dari penting. si Makanya kenapa lagu-lagu barangkali itu. Caca kenapa disebut lagu wajib, Caca, kalau mau tahu? Bener juga tuh, Cak. Ya. Karena waktu saya mau masuk SD wajib bisa nyanyi lagu itu. Wajib, iya betul, karena katanya wajib. Disebut lagu wajib adalah bahwa anak-anak Indonesia atau bangsa Indonesia itu wajib mengerti, syukur bisa membawakan lagu itu. Disebut wajib karena memang ada unsur bahwa ini pembinaan cinta tanah air, ya. Makanya disebut lagu wajib. Ngapain ini nggak disebut lagu wajib? Nah, bahkan sekarang ini bahkan orang ada yang nggak tahu bedanya lagu kebangsaan dengan lagu wajib. Kalau lagu kebangsaan memang satu, Indonesia Raya. Jadi kalau ada lagu Indonesia Pusaka kemudian ada yang jawab itu lagu kebangsaan, keliru. Karena lagu Gue baru tahu. Soalnya muka lu kayak yang Jadi lagu Saya baru tahu kebangsaan juga, hanya Ki. Indonesia Raya. Oke, Ki. Tetapi lagu wajib Garuda Pancasila dan lain sebagainya. Oh, oke. dengerin, catet. Siap. Dan ini, Cak, ini adalah part yang paling seru. Apa tuh? Ki Ages Ya. mau bawain lagu wajib nasional katanya. Serius. Berarti Makanya bawa lu udah tahu gitar. nggak lagu wajib nasional yang mana? Udah tahu, sekarang udah tahu gue. Lu jangan Indonesia jebak gue Raya, dong. ya? Artisan Podcast Ki Ages. With Nyur melambai. Rayuan Pulau Kelapa. Oh iya. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai, everybody sing. Melambai-lambai, nyur di pantai. Nyur di pantai, berbisik-bisik, berbisik-bisik. Raja Kelana, Raja Kelana memuja pulau, memuja pulau nan indah bermain, tanah airku Indonesia. Wah, keren banget Ki Ages. Nggak nyangka Rayuan Pulau Kelapa. Wah, keren banget. Itu baru Rayuan Pulau Kelapa. Baru yang Pulau Kelapa. Baru Rayuan Pulau Gombal. Kelapa yang merayu. Hebat Tapi banget sih. begitu didengerin dengan hati, Sebenarnya gue pengen nangis sih. Jujurnya. lebay loh, Nggak salah salah lebay. Tapi emang ternyata Bang cengeng, ada. Badan doang gede dia, Ki. Ternyata emang beneran ya itu menunjukkan keindahan Itu wajib sih, Indonesia bener. Iya, kan. setuju sih, Ca. Kita ya memang kita berarti harus lebih mendalami Iya. lagi beberapa lagu-lagu wajib nasional yang sudah ada. Iya. Oke, Oke, kita lanjut ke pertanyaan Lanjut ya. selanjutnya. Nah, Mas tuh kan sempat cerita waktu awal-awal. Oh, iya.
pertama kali datang ke Jakarta itu sebagai guru musik. Masih Betul. relate lah Ya. ya tadi kan. Masih. Sekolahnya kan keguruan, Betul. datang sebagai guru musik di sebuah sekolah. Betul, di Kemayoran ya Mas kalau nggak salah ya. Ya. Itu Kalau- masih sejalan lah. Masih sih, cuman Masih kita mau sejalan. flashback sedikit nih Oke. Mas. Soalnya waktu itu kan Mas cerita sempet banting setir jadi pemusik jalanan. Nah, Nah. itu tuh. Nah, ini Mulai dari situ ya. Mulai dari situ, Ki. Iya, Jadi ketika saya ada di daerah Kemayoran itu menjadi guru itu ada galau dalam arti ya memang kita pergi dari rumah mengadu nasib, Merantau lah ya. merantau, pengen hidup lebih baik tentunya. Nah, tahu tidak kalau misalkan pada tahun sekitar 90-an itu menjadi gaji guru SD itu aduh, saya kalau cerita Sedih ya, Mas? Ya, pokoknya Sedih ya, Ki? segitulah. Ya. Iya, Ki. Ya pokoknya itu sangat tidak cukup lah. Oke. Tidak cukup. Bukan salahnya yayasan, bukan salahnya Bambang, kondisinya seperti itu barangkali. betul. Saya sempat dengar Iya. sih itu waktu saya masih balita, saya pernah dengar berita itu. Lu kan Ya. baru lahir. Nah, itu salah satu alasan. Alasan kedua bahwa sebenarnya saya gatean dari kecil tuh saya gatean itu gampang Gatean bisa tuh memperhatikan. Gimana Iya, kamu gatean. orang Jawa abal-abal? Ya, Gate dari memperhatikan. kecil ada gamelan bunyi kok saya kayaknya gabung sebentar langsung bisa paham. Ada orang menyanyi langsung bisa paham. Oh, jadi ada kayak langsung. merhatiin dikit terus bisa. Nah, ini kalau sekarang baru aku tahu ternyata aku berotak kanan. Bukan berarti otak kiriku nggak ada, tapi berotak kanan lebih cenderung. Untuk klarifikasinya Nah, cepat. lebih cenderung ke situ. Saya nggak mau dong dibantai dengan nggak punya otak kiri. Jadi kemudian saya mencoba dengan hal yang lain. Ketika paginya mengajar di sekolah, malamnya saya di daerah Kemayoran itu kan setiap gang punya keroncong. Jadi makanya terkenal ada keroncong Kemayoran itu sebenarnya adalah di Kemayoran itu hampir setiap RT punya keroncong lah. Oh Nah, gitu. kemudian gitu Ki ceritanya. malam saya gunakan waktunya untuk main ke keroncong-keroncong itu lalu saya belajar. Ya saya belajar keroncong, oh ternyata keroncongnya seperti ini dan saya disitulah mulai tumbuh memang harus ini kita harus, kalau saya tidak suka bilang melestarikan seolah-olah mau punah. Betul, Iya, betul. iya. Jadi Setuju, Ki. saya lebih suka dengan kata pengembangan. Saya harus kembangkan. Jadi baik secara individu saya keroncong saya harus saya kembangkan. Secara umum, secara genre keroncong harus berkembang, tapi saya secara pribadi harus mengembangkan kemampuan keroncong saya. Itu salah satu. Nah, ya, itulah yang kemudian saya bawa. Tepuk tangan dulu. Ya, oke. Udah. Oh, udah ada. Nggak apa-apa biar ada yang real. Ini ya, saya asli-asli suka aja. yang akustik. Pom, Oke, pom, tepuk pom, tangan pom, aja pom. akustik kan. Oke. Nah, Oke. Nah, berangkat dari hal itu ya, berarti Mas Ages Ki Ki Ages. ya, Ages. nggak apa-apa, Ki emang Ages. nggak perlu dibiasakan, nggak apa-apa, nggak masalah. Dibiasakan. Ya. Berarti awalnya berangkat dari keroncong. Pertama Ya. kalinya akhirnya Ki Ages memutuskan untuk mendirikan sebuah komunitas. Ya. Keroncong, gelisah, ya kan? Ya, Dari gelisah, keroncong. Gelisah, terus merantau, Merantau. terus keroncong, Nah. terus komunitas Betul. musik. Itulah yang mengawali bahwa saya mulai bermusik, kemudian saya mengenal dunia jalanan. Saya rasa kemudian ketika saya peduli kepada Taman Suropati itu ada sangkut pautnya ketika masa lalu saya belajar di jalanan itu kayaknya apa kok susah ya. Oh, oke. Harus berusaha sendiri, kayaknya pengen punya gitar yang lumayan aja kayaknya susah, Susah banget. Pengen belajar mengerti itu kayaknya susah sekali. Pengen les mahal dan lain sebagainya. Nah, kemudian tindakan saya di Taman Suropati itu mempermudah. Kalau kamu punya bakat, kamu tidak harus susah. Kamu harus dipermudah. Lebih ke mewadahi Dan dan memfasilitasi. memfasilitasi. Bisa disebut seperti itu. Ya. Oh gitu Ki. Nah, Seru sih. terus kapan mulainya itu? Nah, itu kan? Iya. Ki Ages membuat pertanyaan untuk dirinya sendiri. Inisiatif sekali. Iya, Iya, tapi kapan ini Ki mulai? pertanyaan tertutup sih buat Betul. saya. Iya. Karena yang bertanya saya. Jadi karena tadi yang ditanyakan adalah urutannya bagaimana sih sejarahnya bisa. Oh iya betul Nah, Ki. sebenarnya kalau mau dikilas kembali, Taman Suropati itu adalah hasil dari jerih payah saya berproses di jalanan juga. Oke. Nah, itu empati yang kemudian lahir dan diaplikasikan setelah saya mampu melakukan sesuatu. Wow. Ya. Jadi dari jalanan untuk jalanan. Nah, Betul. Itu sekitar 12 tahun yang lalu ya Ki ya.
itu terjadi ketika mulai Taman Suropati itu 12 tahun yang lalu. Ya. Tapi ada proses sebelum itu itu ya. Sampai akhirnya pada tahun 2006 saya ke Belanda, saya mengajukan untuk membuat workshop tentang musik Indonesia di Den Haag. Wow. Itu melalui siapa mengajukannya? Mengajukannya melalui panitia yang mengundang saya, yaitu ada panitia Tong Tong Fair atau Tong Tong Festival. Fair. Pasar Malam Indonesia. Oh, itu ya, dari setiap acara tahun, ya. KJRI-nya Belanda ya? Jadi Sebenarnya ada festival night gitu atau? bukan KBRI yang punya, ini memang bisnis. Jadi memang bisnis yang menyelenggarakan itu memang komunitas ya. Tapi kemudian Tong Tong Fair. ya, dan itu sepanjang tahun. Nah, saya prihatin kemudian memang punya ide. Selama dari tahun sekian sampai tahun 2006 itu kalau pemusik Indonesia main di sana, main dibayar dan pulang. Iya, cuma kayak gitu aja. Iya, dan saya anggap saya perlu menyampaikan sesuatu yang agak akademis lah ke orang-orang di Dan Eropa membekas bahwa ya, Pak? ya musik Indonesia itu bukan sesuatu barang antik yang tidak bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Nah, ini Aku setuju, Ki. Oke. Tahun 2006 saya membuat workshop di sana. Peserta workshopnya adalah ada masyarakat umum biasa sampai kemudian musisi profesional. Dan akhirnya saya pada hari ketiga penyelenggaraan itu saya melakukan masterclass itu. Kalau masterclass itu saya mengajar di depan dan ada satu orang memang dia jagonya di situ, dia ke depan langsung bagaimana cara main biola untuk musik keroncong. Saya ajarkan pada waktu itu di panggung, lalu itu menjadi sesuatu yang menarik dan orangnya kemudian datang ke Taman Suropati ketika sekian tahun berikutnya. Kami ketemu terharu sekali dan dia mengagumi tentang Taman Suropati itu. Kita kasih tepuk tangan dulu dan juga Gila, Ki. cering gitu dong. Ceritanya keren banget loh, Ki. Iya. Nggak nyangka loh kita. Nggak nyangka Iya kan? dari guru kemudian ke jalanan ternyata bisa sampai mancanegara. Dan Itu dari pegunungan menoreh loh. harus digarisbawahi Harus digarisbawahi. ya itu ya. Ini gila sih. Oke, kemudian dari perjalanan panjang itu akhirnya Aki memutuskan untuk mendirikan Taman Suropati. Kita langsung skip aja ke event di mana Ki Age sudah mendirikan Taman Suropati yang sampai berprestasi memecahkan dua kali rekor muri. Ya. Sebagai komunitas musik dengan anggota terbanyak yang melakukan konser di taman. Ya. Karena kan sesuai dengan cerita Ki Ages nih, Ki Ages ingin agar generasi muda Indonesia kembali mengenal lagu-lagu wajib dan musik klasik. Nah itu untuk kepesertaannya sendiri di Taman Suropati itu apakah Ki Ages membatasi, misalkan dari usia berapa untuk bisa join menjadi komunitas? Komunitas ini tidak dibatasi dengan usia. Jadi memang karena namanya sifatnya adalah ini kan bukan sekolahan. Betul. Jadi ini lembaga pendidikan non formal. Hanya kemudian saya memberikan prioritas kepada anak usia produktif untuk belajar. Jadi artinya bahwa ketika anak itu memang sudah siap untuk belajar, saya berikan progres yang lengkap mungkin seperti ketika mereka les di tempat yang formal. Profesional gitu. Nah, ini yang dia punya. Jadi prinsip saya adalah buat anak Indonesia, mau kamu dari jalanan, kamu anak orang nggak punya, ketika duduk sama-sama dengan anak Jepang, dengan anak Amerika, dengan anak Inggris, duduk sebelum sempat ngobrol, cekikikan, tetapi dibagi partitur gitu langsung bisa bunyi bareng. Gila sih. Itu loh. Itu. Berarti anggotanya harus punya dasar musik dulu dong, Ki. Nah, kalau misalkan saya ini buta nada gini ya, saya Buta ngomong nada. aja kan fales ini kadang-kadang. Jadi saya tapi pengen gitu. Nah, Itu gimana, Ki? buat saya yang paling penting adalah keinginan. Ya. Willingness. Karena keinginan kuat. ya keinginan. Bakat itu sekian persen. Ya. Itu kan kayaknya lebay ya. Iya sih. Tapi kenyataannya bahwa yang punya kemauan itu biasanya akan lebih lancar. Jadi setuju akan sih. lebih lancar. Saya tidak mengatakan bahwa ini kan bukan profesional, tapi adalah komunitas. Bahwa kemudian di komunitas Taman Suropati ini kita tidak membatasi usia, segala usia bisa masuk. Hanya ada prioritas untuk anak-anak yang memang usia produktif untuk belajar. Ya. Lalu buat yang tua-tua seperti apa? Ya seperti kalau ada iklan ini, how low can you go lah ya. Ya. Jadi artinya gini,
Lah ini monosuko aja, artinya bahwa kamu bisa sampai mana, kamu bisa sampai mana. Itu kan sifatnya mereka hanya sukarela, just for Iya, fun. mungkin just mereka for fun. passionate Ya. di situ atau melepas rindu. Ki, tapi aku penasaran, kenapa harus mecahin rekor muri? Rekor muri adalah salah satu apresiasi lembaga muri sendiri Oh, bahwa gitu. gini, kalau selama ini ada orang main di taman atau di luar ruangan di outdoor itu di Eropa atau di negara di luar negeri sana itu hanya musim panas biasanya. Betul. Dan itu dilakukan mungkin hanya program summer atau untuk liburan untuk sementara. Tetapi di taman ini kita mendirikan satu komunitas yang melakukan proses pembelajaran secara rutin. Artinya sepanjang tahun berjalan. Nah, rekor murinya adalah yang pertama diterima karena ada 2 kali. Yang pertama adalah sebagai komunitas musik taman pertama di Indonesia bahkan di dunia. Wih, gila sih. Tepuk tangan. Telat. Maaf, dimarahi. Yang kedua, Ki. Ya. Yang kedua, itu terjadi tahun lalu. Oh, tahun lalu loh. Tahun Baru lalu, loh berarti ya? Terjadi tahun lalu, Mei tahun lalu. Mei tahun lalu. Jadi saat itu kira-kira orang lagi pada lempar-lemparan, ada yang lempar kampret, ada yang lempar cebong, ada yang lempar kayak gitu. Waktu lagi tahun politik. Lagi seru tuh. Buat saya itu hiburan. Oke, kita ingatkan kita punya Indonesia Raya. Indonesia Raya itu dan saya hanya mengajak, ayo anak-anak muda kita main lagu Indonesia Raya supaya bergema, dan saya melakukan itu bersama anak-anak sekitar 340 orang berada di Taman Suropati. Kita main dengan alat musik masing-masing dan itu ternyata memecahkan rekor seperti tahun 2010 Ya. Pak Jaya Suprana juga datang meskipun sudah dalam keadaan duduk karena memang sudah makan sakit, usia. ya. Nah, itu kami lakukan dan ini adalah rekor muri yang kedua yang kita dapat. Ya. Oke. Seru Tapi ya. Ki, ini mundur lagi sih. Iya, Secara mundur lagi teknis tuh saya secara pribadi masih penasaran. Kayak kalau misalkan ini kan bukan lembaga pendidikan formal. betul. Orang-orang join kayak kalau orang pendidikan formal kan ada tahun ajaran ya, Iya. misalkan barengan Setuju, gitu. setuju. Walaupun sama-sama nggak bisa, kalau mulai barengan kan belajarnya ada tuh prosesnya. Nah, kalau di komunitas kan berarti ada yang udah levelnya sampai sini, ada yang nyampe sini, tapi mereka didudukin bareng, dibelajarin bareng. Itu Oke. gimana tuh? Jadi dulu waktu saya masih sendiri, saya belum mencetak para pengajarnya. Jadi para pengajar yang sekarang ada ini juga hasil cetakan saya. Wih. Ya, Jebolan Taman Surabaya. ya, gini. Jebolan Ki Jadi Agis dong. dulu saya mengajar sendiri. Jadi dulu waktu itu ada yang latar belakangnya saya bisanya baca not angka, saya bisanya cuma dengerin, saya bisanya huruf, saya bisa ada yang sudah bisa not balok misalkan. Jadi saya harus melayani mereka dengan kebiasaan masing-masing itu. Nah, tapi kemudian saya menemukan sistem bahwa ada beberapa teman yang memang antusias. Saya bilang, saya ajarin, tapi kamu nanti harus estafet membantu saya mengajari ke yang lain juga. Jadi saya sudah membangun satu sistem dari awal adalah bahwa saya memberi, saya mengajak, dan kamu harus gantian memberi ke yang lain. Ini estafet yang sistem yang kami bangun. Artinya ketika nanti Ages itu nggak ada, ya Tetap bisa jalan. gitu. Tetap ada penerusnya. Jadi sistem yang udah jalan, bukan lagi karena ada Ages gitu. Gila sih. Oke. Legacy, Cak, legacy. Iya, sama kayak tadi waktu kita sempat ngobrol sebentar kan Bapak juga punya komunitas yang Ki. Dari Bapak Mas Ki punya apa sih? Oke. Berantem deh lama-lama. Kemudian pengelompokan itu kemudian kita kelompokkan menjadi, karena saya di kebun, saya di taman, saya menamakan yang baru datang ini kelas bibit. Kelas bibit. Mau usianya seberapa karena kamu belum bisa apa-apa, know nothing about Masih violin segini. ya, belum punya pengetahuan, oke kamu masuk kelas bibit. Kemudian mulai tumbuh kecambah, ini kelas akar, sudah mulai ada akarnya. Kemudian ada kelas akar, ada kelas batang, kelas dahan, dan seterusnya sampai pada kelas Sampai buah. pucuk. Ya, dan itu mereka yang sudah mulai kelas batang ke atas tuh mereka sudah main ensemble untuk main bareng, memainkan part-part yang harus main dengan harmoni gitu. Ya. Wow. Keren banget. Dan bahkan komunitas ini tuh sampai main di Istana Merdeka, Istana Negara loh. Pernah. Itu terjadi di tahun kedua. Di tahun kedua saat komunitas itu berdiri. Ya, itu tahun kedua terjadi, kita diundang ke istana dengan 60 peserta waktu itu. Kemudian di tahun itu kita membawa 60 orang masuk di acara parade senja. Parade senja. Ya.
Nah tadi kan Aki sendiri bingung pas mau masuk gedung pertunjukan tuh prosedur gimana. Tapi kenapa waktu memilih Taman Suropati sebagai lokasi untuk melakukan kegiatan komunitas, Ki Ages nggak bingung? Apa Ki Ages udah survei taman-taman mana aja nih yang kira-kira bakal dijadiin Atau tempat? udah kong kali kong sama yang ini? Kemudian bahwa saya memilih Taman Suropati dibanding taman-taman yang lain adalah satu pilihan, pertimbangannya adalah pohon-pohon yang sudah besar, ya, mampu mensuplai oksigen yang bagus buat anak-anak yang berkumpul. Kemudian dia rata itu dalam arti ya, dia dikelilingi dan itu ring 1 kan, karena ada duta besar Amerika, ada rumah panglima, ada rumah gubernur, ada Bappenas. Ring 1 ini saya berpikir tentang keamanan anggota saya. Jadi mudah diawasi. Coba kalau taman yang celempit-celempit, ada rumah-rumahnya, ada kolong-kolongannya, kalau mereka yang remaja nggak latihan malah pada sayang-sayangan kan. Bahaya sih. Bahaya sih. Oh itu ya berarti ya. Jadinya. Oke, kita lanjut ke harapannya Ki Ages aja deh. Harapannya Ki Ages untuk komunitas Taman Suropati Chamber itu apa ke depannya? Harapannya. Mau mecahin rekor muri lagi kan? 100 kali lagi? Tidak. Apa Saya nih, punya keinginan bahwa Taman Suropati kemudian nanti akan bisa membuat satu perubahan, menyumbangkan kepada negara, kepada masyarakat, bahwa ini akan menjadi diakui oleh Dinas Pendidikan luar sekolah. Kita pengen mempersiapkan supaya diakreditasi layak untuk bisa memberikan sertifikasi kepada anggota-anggotanya yang sudah proses belajar di situ. Nah, ini kemudian menjadi penting karena kalau skill yang sudah dipegang dari sini biasanya kan di negara ini kan biasanya lebih banyak memandang kamu punya sertifikatnya, tanda buktinya. Bener. Ya, secara tradisional itu masih digunakan sebagai tolak ukur sih. Jadi keren banget. Gila ya sih. Jadi walaupun berangkat dari generasi kolonial Rekiplik. Itu kata-katanya Mas Dragon. Ricky Plik. apaan Ya sih? pokoknya bahasa zaman-zaman dulu deh ya, gitu. udah deh, jangan. Ternyata menerapkan teknik yang milenial. Iya, yang sangat Keren milenial ya. banget Ki Ages. Oke. Mengikuti perkembangan zaman. Oke. Kalau misalnya kita tanya, sebutkan 3 kata yang paling cocok untuk menggambarkan komunitas Taman Suropati Chamber. Kira-kira apa nih Ki? 3 kata. 3 kata itu yang tentang Taman Suropati itu adalah rekreatif, edukatif, kreatif. Rekreatif, edukatif, kreatif itu kemudian saya jadikan sebagai prinsip dalam berkegiatan itu, menjadi dasarnya. Jadi itu apa ya? Yang menjadi modelnya lah di sini. Jadi, Taman Suropati ini, Taman Suropati Chamber ini rekreatifnya adalah bahwa ini tempat untuk rekreasi, ya, ruang publik yang bisa biasanya dipakai untuk nyantai. Semua orang kan. Ya, orang bisa datang. Ya. Kemudian edukatifnya adalah kita memberikan pengajaran baik kepada peserta komunitas sendiri maupun kepada masyarakat. Oh, ternyata musik itu indah ya, termasuk musik itu mampu menyatukan perbedaan, ternyata musik itu mampu mengasah keberanian, mampu mengasah mental dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi ada rekreatif, edukatif, kreatif. Ya. Kreatifnya adalah bahwa ini sebuah taman disulap menjadi seolah ini sebuah sanggar. Iya benar. Kalau dihitung saya sanggar paling kaya di Menteng tanahnya. Iya benar. Berapa hektar itu? Kan yang lain mana punya seperti itu kan? Nah, tapi berhak mengakui. Berarti memang betapa mulianya tujuan dari Taman Suropati Chamber ini ya Ki ya. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu terus. Dan yang paling penting adalah menciptakan budaya yang baik, membangun kebiasaan hidup yang baik, lifestyle yang baru, yang kreatif. Jadi jangan pernah menunda-nunda kalau punya ide yang positif dan itu kira-kira berguna buat masyarakat. Betul. Karena ketika kita menunda 1 hari, sukses tertunda 1 hari, atau bahkan orang lain yang lebih dahulu melakukan itu. Keren Gila sih. Oke, LRTizen, thank you so much for watching. Gak terasa kita udah sampai di penghujung episode of LRTizen Podcast kali ini. Buat LRTizen yang mau kasih saran, Please banget kasih saran. Dan juga kira-kira apa? Topik
buat topik apa yang mau kita bahas di Artisan Podcast selanjutnya, bisa langsung drop aja di komen di bawah ini. Ya. And also don't forget to like, comment, and subscribe. Terima kasih lagi buat Ki Ages. Kita akan langsung ke tagline-nya Artisan Podcast. Live up your life. Terima kasih Ki.